Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semua, langsung menjawab pertanyaan pembawa acara. Apakah orang dengan gangguan jiwa bisa melakukan perilaku kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dengan sasaran yang ditentukan atau sasaran yang didefinisikan terlebih dahulu? Jawabannya ya. Lewat proses programming, permainan punishment and reward, orang dengan gangguan jiwa sekalipun sesungguhnya bisa diarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, termasuk perbuatan kekerasan, termasuk perbuatan yang membahayakan orang lain. Tinggal lagi yang harus kita jawab adalah, dan sesungguhnya ini yang kita nanti juga dari pihak kepolisian, seringkali kita menyebut bahwa pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa. Sesungguhnya gangguan jiwa yang mana? Bapak Ibu semua, di dalam psikologi dan juga di dalam psikiatri ada sebutlah buku pintar setebal ini. Di dalam buku pintar itu tercantum ratusan bahkan ribuan sebutan bagi orang yang memiliki gangguan jiwa. Dengan demikian, tidak bisa pukul rata kita katakan bahwa orang dengan gangguan jiwa niscaya tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Pasal 44 KUHP bukanlah merupakan sebuah layanan serbaguna yang bisa dipakai oleh siapapun yang disebut sebagai pengidap gangguan jiwa. Dengan kata lain, harus didefinisikan, harus dipastikan, harus ditentukan secara terukur gangguan jiwa apakah yang sesungguhnya sedang diidap oleh orang-orang yang melakukan penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap para pemuka agama. Pada sisi inilah, tadi saya katakan, ada satu PR yang, sebutlah PR, ada satu pekerjaan rumah yang tertinggal, yang lupa untuk dilakukan oleh teman-teman di kepolisian, yaitu mengkomunikasikan kepada masyarakat luas tentang, sekali lagi, kondisi gangguan jiwa macam apakah yang dialami oleh para pelaku tersebut. Itu poin pertama. Poin yang kedua, sesungguhnya KUHP memberikan panduan kepada kita, sekaligus terutama sekali bagi pihak penegak hukum, untuk mengerjakan atau menangani kasus-kasus semacam ini hingga tuntas. Dalam hitungan bulan, bahkan bertahun-tahun, masyarakat acap kali menilai bahwa kerja penegakan hukum dalam kasus semacam ini tidak tuntas. Tidak tuntas pada aspek apa? Bapak Ibu rekan-rekan semua, di dalam pasal 44 ayat 1 memang sudah sangat jelas. Kurang lebih orang yang dianggap tidak waras, orang yang memiliki gangguan jiwa, atau maaf, orang yang disebut sebagai orang gila, memang akhirnya apa boleh buat tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Terpaksa dengan mengelus dada kita harus bebaskan mereka dari hukuman apapun. Tapi jangan lupa, pasal 44 ayat 2 juga ada. Pasal 44 ayat 2 justru memberikan kepastian bahwa sesungguhnya proses hukum bagi orang-orang yang melakukan tindakan pidana dan pada saat yang sama juga diduga mengidap gangguan jiwa tetap harus sampai kepada proses peradilan. Pasal 44 ayat 2 bunyinya kurang lebih bahwa orang-orang yang melakukan tindakan pidana pada akhirnya akan bisa diperintahkan oleh hakim, bukan oleh polisi. Bisa diperintahkan oleh hakim untuk menjalani pengobatan. Mari kita tafsirkan adanya kalimat diperintahkan oleh hakim. Perintah dari hakim itu tentu hanya akan bisa kita nantikan datangnya dari proses persidangan. Dengan demikian, kalau kita baca secara utuh tidak hanya pasal 44 ayat 1, tapi juga pasal 44 ayat 2, maka sudah. Peristiwa-peristiwa yang menyedihkan semacam ini, yaitu penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap pemuka agama, tidak cukup berhenti hanya di tingkat kepolisian saja. Lalu polisi mengatakan bahwa, oh ternyata tersangka adalah orang yang mengidap gangguan jiwa. Tidak cukup sampai di situ. Akan sangat baik kalau otoritas kepolisian, terutama sekali yang berada pada titik hulu dalam sistem peradilan pidana, memastikan bekerja secara maksimal bahwa proses hukum terhadap orang-orang yang melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap pemuka agama dan sekaligus diduga mengidap gangguan jiwa tetap berlanjut sampai ke pengadilan guna merealisasikan atau memenuhi pasal 44 ayat 2. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita buka pasal berikutnya, misalnya pasal 461 KUHP, bunyinya kurang lebih bahwa seseorang yang bertanggung jawab untuk menjaga individu dengan gangguan jiwa, tapi seseorang tersebut ternyata lalai, orang tersebut ternyata abai, yang membuat kemudian individu pengidap gangguan jiwa tersebut melakukan kebahayaan terhadap pihak lain,
maka si penanggung jawab ini juga bisa dipidana. Konsekuensinya, proses hukum, seringkali terjadi peristiwa yang menyedihkan sekaligus mengesalkan ini, tidak cukup hanya menyelidiki orang yang sudah melakukan penganiayaan saja. Tetapi otoritas kepolisian pun perlu kiranya mencari tahu siapa sesungguhnya orang yang bertanggung jawab terhadap para pelaku yang notabene disebut juga mengidap gangguan jiwa itu. Ringkasnya, paling sedikit ada dua pihak yang tetap perlu diproses secara pidana dalam peristiwa-peristiwa semacam ini. Pertama, yaitu orang yang melakukan penganiayaan atau bahkan melakukan pembunuhan yang disebut memiliki gangguan jiwa. Itu pihak pertama. Dan pihak yang kedua adalah penanggung jawabnya. Orang yang semestinya menjaga orang dengan gangguan jiwa tersebut. Nah, hemat saya, selama pasal 44 hanya dibaca setengah. Dengan kata lain, selama pasal 44 ayat 2 tidak direalisasikan, demikian pula selama pasal 461 tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Kalau terus-menerus menaruh skeptisisme, terus-menerus melakukan unjuk rasa tentang keraguan-raguan mereka, apakah hukum sudah bekerja pada real yang semestinya. Dengan kata lain, mari kita sepakati, dan semestinya kita sepakat, kalau kita memang ingin menjadi warga negara, kalau kita memang adalah penggawa hukum yang sungguh-sungguh taat pada peraturan perundang-undangan, maka mari kita pastikan bahwa pasal 44 kita baca secara utuh, pasal 461 tidak kita abaikan, dan semuanya kita laksanakan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka pantas bagi kita berharap bahwa betapapun hati kita terluka, keluarga para pemuka agama juga mengalami penderitaan batinnya, tetapi semoga terlaksananya proses hukum secara maksimal atau secara menyeluruh akan bisa menjadi penawar, akan bisa memenuhi kebutuhan kita akan keadilan, sekaligus memberikan jaminan ekstra bahwa hukum senantiasa hadir menciptakan keamanan bagi kita. Ya, Bang Reza. Ada yang mengatakan bahwa para pelaku ini yang ODGJ ini bisa diprogram seperti tadi yang Anda sampaikan ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ada yang memegang remote-nya, begitu ya Bang ya? Ya, ini pengalaman saya saat berada di salah satu rumah sakit jiwa di Jawa Tengah, bahwa orang dengan gangguan jiwa tertentu ternyata bisa diarahkan untuk berperilaku produktif. Saya katakan produktif karena kata ini digunakan dari perspektif orang yang mengobati, bukan dari sisi si pasien itu sendiri. Si pasien itu barangkali tidak sepenuhnya sadar tentang apa yang dia lakukan. Tetapi mengetahui bahwa ternyata pasien yang satu ini memiliki dorongan agresif yang amat sangat tinggi, bahkan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, maka tanda petik pengobatan atau katakanlah treatment yang bisa dilakukan terhadap yang bersangkutan adalah memberikan sekian puluh buah kelapa setiap harinya kepada pasien yang satu itu. Jadi kita bisa saksikan dari pagi sampai sore hari, pasien dengan dorongan super agresif ini sibuk bekerja mengupas kelapa dari pagi hingga sore hari. Kalau kita perhatikan ekspresi mukanya, kalau kita perhatikan urat-urat di tangannya, kita bisa bayangkan ada seolah-olah amarah, dorongan kebencian yang menggelegak pada diri pasien tersebut. Tetapi ternyata yang bersangkutan bisa diarahkan, dalam kurung bisa diprogram sedemikian rupa untuk menampilkan perbuatan-perbuatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan oleh pihak yang mengobatinya. Ini adalah sebuah ilustrasi sederhana bahwa orang dengan gangguan jiwa pun ternyata tetap bisa diarahkan. Nah, kita tuh sungguh-sungguh khawatir bahwa pengetahuan tentang hal ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara terencana sekaligus secara terorganisasi mengerahkan orang-orang dengan gangguan jiwa untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif plus melanggar hukum. Iya. Pembunuh Presiden Kennedy dikabarkan juga seorang pengidap gangguan jiwa ya, Bang Reza ya. Bahkan seorang penembak Presiden Ronald Reagan pun diketahui juga memiliki kondisi-kondisi khas secara psikologis. Jadi kita mesti tahu kalau begitu siapa ghost protokolnya ya. Tidak hanya mereka, tetapi sekali lagi, kalau memang para pelaku ini disebut punya gangguan jiwa, kita nantikan penjelasannya
gangguan jiwa jenis apa gerangan? Oke. Bang Reza, dari kacamata kriminolog, kenapa kita sebut ulama ya, ustadz, dai itu menjadi korban yang paling empuk untuk disasar? Saya tidak tahu. Justru yang terpikir oleh saya adalah kalau selama ini kita selalu asyik bicara tentang criminal profiling, bagaimana kita membuat profil kepribadian tentang pelaku kejahatan termasuk pelaku pembunuhan, barangkali serentetan peristiwa penganiayaan sekaligus pembunuhan terhadap pemuka agama ini menghadap-hadapkan kita pada kenyataan untuk bicara tentang victim profiling. Jangan-jangan kalau berbicara tentang perilaku kekerasan atau perilaku agresif dengan pelaku punya gangguan jiwa, jangan-jangan korban utamanya adalah pemuka agama. Ini contoh bagaimana kita berpikir tentang criminal profiling plus victim profiling. Jadi kembali ke pokok pertanyaan, saya tidak tahu apa yang menyebabkan para pemuka agama sebutlah menjadi kelompok rentan untuk teraniaya atau untuk tersakiti. Saya tidak tahu jawabannya. Tapi justru pertanyaan itu yang tak terjawab oleh saya itu yang semestinya memancing kita untuk membangun victim profiling.